Bab 301. Sepertinya semua rune hantu hilang. Apakah sesuatu terjadi? Nah, ini akan menjadi waktu terbaik untuk mencari mata air jiwa. Kita mungkin bisa menuai hasil yang melimpah dengan menghilangnya rune hantu. Sudah 2 hari sejak mata air jiwa tak terlihat lagi. Apakah sesuatu telah terjadi sehingga mata air jiwa dan rune hantu menghilang? Aku tidak peduli. Jangka waktu 1 bulan hampir habis. Aku perlu mendapatkan setidaknya 1 untaian mata air jiwa sebelum itu. Kedamaian tiba-tiba datang ke negeri mata air jiwa, dan banyak orang kesulitan beradaptasi dengannya. Mereka tidak tahu, baik mata air jiwa maupun rune hantu telah sepenuhnya dipanen oleh 1 orang. Jika berita tentang apa yang dilakukan Xiang Shaoyun tersebar, banyak orang akan sangat terkejut. Dia tidak hanya memanen mata air jiwa, dia bahkan memanen rune hantu. Terdapat puluhan ribu rune hantu, dan dibutuhkan ruang yang sangat besar untuk menyimpan semuanya. Anehnya, domain jiwa neter milik Xiang Shaoyun memiliki ruang yang cukup untuk menampung semuanya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Baru sekarang dia menyadari bahwa alam jiwa neter sama dengan lautan kosmos astral. Keduanya pada dasarnya adalah ruang penyimpanan di dalam tubuhnya, dan dialah penguasa kedua ruang tersebut. Karena kekuatan jiwa Xiang Shaoyun setara dengan ahli alam langit tingkat 8, ia memiliki ruang yang luas di dalam domain jiwa neternya. Meskipun demikian, domain jiwa neternya masih belum cukup besar untuk menampung semua rune hantu. Lalu, bagaimana ia bisa menampung semuanya? Itu semua berkat batu pembangkit jiwa yang dia simpan di alam jiwa neternya. Setengah hari yang lalu, Xiang Shaoyun telah setuju untuk membawa semua rune hantu bersamanya. Tetapi setelah semua rune hantu berkumpul, dia melepaskan alam jiwa neternya hanya untuk menemukan bahwa dia tidak memiliki cukup ruang untuk semuanya. Ada sekitar 50.000 atau 60.000 rune hantu secara total, dan alam jiwa neternya tidak cukup besar untuk menampung mereka semua. Saat ia ragu-ragu, hantu pemangsa berkata, "Kau memiliki 2 cara untuk memperluas domain jiwa netermu. Pertama adalah dengan menelan bunga hantu, dan kedua adalah dengan menggabungkan batu pembangkit jiwa dengan domain jiwa netermu. Aku pribadi menyarankan cara kedua. Jika kau dapat menggabungkan batu pembangkit jiwa dengan domain jiwa netermu, itu akan memberimu manfaat besar sekarang dan di masa depan ketika kau memasuki alam fondasi jiwa." Ini adalah keputusan sulit bagi Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia telah berjanji kepada Hua Cheng untuk membawakan batu pembangkit jiwa untuknya. Apa yang harus dia katakan jika dia malah menggunakan batu itu untuk dirinya sendiri? Meskipun dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang pria terhormat, dia tetaplah seseorang yang menepati janji. Karena dia telah berjanji kepada Hua Cheng, dia tidak akan mengingkarinya. Saat Xiang Shaoyun ragu-ragu, Patriark Rune Hantu tiba-tiba memberinya batu pembangkit jiwa yang lebih besar lagi. "Tuan, saya punya batu pembangkit jiwa lainnya di sini." Xiang Shaoyun tidak pernah membayangkan bahwa rune hantu itu sebenarnya memiliki 2 batu pembangkit jiwa, dan batu yang ditawarkan kepadanya berukuran lebih dari 2 kali lipat dari batu pembangkit jiwa pertama yang mereka berikan kepadanya. "Sepertinya kau belum sepenuhnya jujur padaku," ujar Xiang Shaoyun sambil tertawa riang. Dengan batu pembangkit jiwa ini, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Dia langsung menempatkan batu pembangkit jiwa di alam jiwa neter miliknya. Saat batu pembangkit jiwa masuk, alam jiwa neter mulai mengalami transformasi yang menakjubkan. Lebih dari setengah kekuatan batu pembangkit jiwa langsung diserap oleh domain jiwa neter. Domain tersebut tumbuh dan meluas, batu pembangkit jiwa menjadi jauh lebih efektif daripada yang diperkirakan Xiang Shaoyun. Menjelang akhir proses, ukuran batu pembangkit jiwa telah berkurang 4 atau 5 kali lipat. Jika sebelumnya domain jiwa neter milik Xiang Shaoyun mirip dengan halaman luas yang mampu menampung 10.000 orang, maka domain jiwa neter miliknya saat ini mirip dengan sebuah desa besar yang mampu menampung semua rune hantu dengan mudah. Pertumbuhan domain jiwa neter juga menandakan bahwa Xiang Shaoyun sendiri telah berkembang. Kekuatan jiwanya melonjak, mencapai tingkat yang setara dengan ahli alam langit puncak. Pertumbuhan jiwa memberinya sensasi yang sangat menakjubkan, seolah-olah jiwanya sendiri melayang ke langit. Bahkan, dia merasa jiwanya bisa tumbuh lebih jauh lagi jika bukan karena keterbatasan tingkat kultivasinya yang rendah. Xiang Shaoyun merasa senang sekaligus menyesal dalam hati, untungnya aku memiliki hantu pemakan bersamaku. Jika tidak, aku tidak akan tahu betapa bermanfaatnya batu pembangkit jiwa bagiku. Dia baru saja memasuki alam transformasi tahap ke-9, dan dengan pertumbuhan kekuatan jiwanya berkat batu peningkat jiwa, tingkat kultivasinya yang baru telah sepenuhnya stabil. Selain itu, mata dan telinganya menjadi lebih tajam dari sebelumnya, dan inderanya menjadi jauh lebih sensitif. Jangkauan deteksinya juga meningkat pesat. Mulai sekarang, menyergapnya akan jauh lebih sulit. Saat ini, semua rune hantu sudah berada di dalam alam jiwa neter. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa mereka sangat puas dan nyaman di sana.
Jika bukan karena Patriark Rune Hantu yang membatasi mereka, mereka pasti sudah memulai perayaan yang meriah. Beberapa rune hantu bahkan langsung menembus ke alam raja begitu mereka memasuki domain jiwa neter, yang sama sekali di luar dugaan Xiang Shaoyun. Domain jiwa neter memang sesuatu yang menakjubkan. Jika kau bisa menciptakan pasukan boneka jiwa neter di masa depan, kau akan mampu mendominasi dunia. Hahaha, kata hantu pemangsa. Hah, aku bahkan bisa membuat boneka jiwa neter. Xiang Shaoyun bingung. Tentu saja kau bisa. Tapi aku sebenarnya tidak begitu mengerti tentang itu. Kau masih terlalu lemah sekarang. Saat kau tumbuh lebih kuat dan belajar lebih banyak, kau akan mengerti apa sebenarnya itu, kata hantu pemangsa. Baiklah, ayo kita tinggalkan tempat sialan ini. Aku tidak tahan lagi dengan tempat ini. Baiklah, mari kita pergi, Xiang Shaoyun setuju. Dan dengan demikian, ia memulai perjalanannya keluar dari negeri mata air jiwa. Tersisa sekitar seminggu sebelum periode 1 bulan berakhir, dan beberapa dari mereka yang telah mendapatkan mata air jiwa telah lama pergi. Adapun mereka yang belum menemukan mata air jiwa, mereka berencana untuk melakukan upaya terakhir untuk mendapatkannya. Sayangnya, sudah beberapa hari sejak untaian mata air jiwa terlihat, dan orang-orang menjadi cemas karena batas waktu 1 bulan semakin dekat. Semakin banyak orang memutuskan untuk mengabaikan kehati-hatian dan memasuki wilayah rune hantu dengan harapan mendapatkan mata air jiwa. Namun, bahkan setelah masuk jauh ke dalam wilayah tersebut, tidak ada satupun rune hantu atau mata air jiwa yang terlihat, yang membuat manusia semakin penasaran, dan mereka terus menjelajah. Salah satu kelompok orang tersebut menemukan Xiang Shaoyun yang sedang dalam perjalanan keluar. Xiang Shaoyun dapat merasakan mereka bersembunyi di dekatnya menunggunya, tetapi dia tidak peduli dan terus melangkah maju. Dengan kekuatannya, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menghentikannya. Ketika dia mendekati mereka, para penyerang itu semua keluar dari persembunyian. Ada sekitar selusin dari mereka, tidak ada yang lebih lemah dari alam transformasi tingkat 8. Haha, jadi dia Xiang Shaoyun yang terkenal itu. Izinkan saya memberi hormat kepadanya, sebuah suara lantang terdengar di udara. Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh menatap pemilik suara itu dan berkata, aku Xiang Shaoyun. Apa yang kau inginkan? Apakah kau datang untuk merampas mata air jiwaku? Bab 302. Kelompok orang yang menghalangi jalan Xiang Shaoyun adalah anggota Akademi Seribu Hutan. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun dengan senyum menawan di wajah tampannya. Berpakaian megah dengan kipas lipat di tangannya, seluruh penampilannya memancarkan keanggunan dan kemewahan. Orang ini tak lain adalah Lin Zihan si playboy, seorang jenius yang setara dengan Zi Jingyun si bocah petir dan Han Chen si tombak beku hitam. Ia dikelilingi di kedua sisinya oleh dua wanita yang sangat cantik, pemandangan yang pantas menyandang gelar playboy. Tenang saja, kakak Xiang. Akademi Seribu Hutan selalu bersahabat dengan Paviliun Awan. Aku, Lin Zihan, tentu saja tidak akan melewati batas yang seharusnya tidak kulewati, kata Lin Zihan sambil tersenyum hangat. Senang mendengarnya. Sampai jumpa, Xiang Shaoyun menangkupkan kedua tangannya dan meminta izin untuk pergi. Mohon tunggu sebentar, saudara Xiang. Anda baru saja meninggalkan wilayah rune hantu. Saya ingin tahu apakah Anda telah menemukan mata air jiwa. Jika Anda memilikinya, bolehkah saya mengajukan tawaran pertukaran? Tanya Lin Zihan. Aku tidak punya cukup untuk diriku sendiri, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Sikap macam apa itu? Adik Lin kita berbicara dengan sopan, namun kau sama sekali tidak menghargainya, kata seorang wanita di samping Lin Zihan dengan dingin. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Karena adikku Lin menginginkan mata air jiwamu, serahkan saja, pinta wanita itu. Lin Zihan memotong perkataannya. Kakak Yan, jangan bicara omong kosong. Karena kakak Xiang tidak memiliki sumber jiwa tambahan, lupakan saja. Tapi mendapatkan mata air jiwa sangat penting untuk terobosanmu, kata wanita itu dengan geram. Haha, bukan berarti aku tidak bisa memasuki alam langit tanpa mata air jiwa. Dengan bakatku, aku, Lin Zihan, tidak akan kesulitan memasuki alam langit, seru Lin Zihan dengan percaya diri. Aku tahu, dan aku percaya padamu. Tapi mata air jiwa dapat meningkatkan kecepatanmu secara signifikan. Biar kuambilkan untukmu, kata wanita itu. Lalu dia berjalan mendekat ke Xiang Shaoyun dan berkata, tawarkan saja harganya. Berapa banyak kristal spiritual yang kau inginkan? Atau apakah kau menginginkan harta karun lain sebagai gantinya? Sebutkan saja harganya. Aku, Yan, tidak akan menerima penolakan. Kakak Yan, kembalilah, seru Lin Zihan. Namun wanita lain di sebelahnya tersenyum dan berkata, biarkan kakak Yan yang mengambilnya untukmu. Kamu masih terlalu baik. Hal itu membuat Lin Zihan ragu-ragu. Xiang Shaoyun menatap Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, sudah kubilang. Aku tidak punya sumber jiwa tambahan.
Meskipun kau hanya punya satu, itu sudah cukup. Keluarkan. Kami membutuhkannya, dan aku bersedia membelinya darimu seharga 10.000 kristal roh kelas menengah. Itu harga yang wajar, kata Yan Yan dengan nada angkuh. Hehe, karena harganya sangat wajar, sebaiknya kau beli di tempat lain saja. Aku tidak membutuhkan kristal roh. Baiklah, aku pergi. Minggir dari jalanku, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Yan Yan menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Xiang Shaoyun sebelum berteriak. Apakah kau benar-benar akan memaksaku? Apakah kau ingin aku membunuhmu di tempatmu berdiri? Namun begitu dia mengarahkan pedangnya ke Xiang Shaoyun, pria itu tersentak dan melesat ke arahnya dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk dia bereaksi. Kakak Yan, hati-hati. Bulu kuduk Lin Zihan merinding saat ia berteriak ketakutan. Sayangnya, peringatannya datang terlambat. Xiang Shaoyun langsung meraih pergelangan tangan Yan Yan sebelum merebut pedangnya dan mengarahkannya ke lehernya. Kau ingin merampokku? Aku, Xiang Shaoyun, tidak takut pada siapapun, kata Xiang Shaoyun dingin. Yan Yan bahkan tidak bisa bereaksi, pedang itu sudah diarahkan ke lehernya. Kepanikan dan kemarahan terpancar di wajahnya saat dia berkata, bunuh saja aku jika kau berani. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu, ejek Xiang Shaoyun. Sambil berbicara, ia mengerahkan sedikit kekuatan dengan pedangnya. Hanya sedikit kekuatan lagi yang dibutuhkan, dan Yan Yan akan mati. Saudara Xiang, tenanglah. Ini hanya kesalahpahaman. Izinkan saya meminta maaf atas nama kakak Yan. Mari kita lupakan ini, kata Lin Zihan dengan nada tulus. Xiang Shaoyun tidak terlalu peduli untuk menyimpan dendam padanya, jadi dia menjatuhkan pedang dan pergi, mengabaikan kelompok Lin Zihan. Saudara Xiang, Sekte Pedang Seribu dan Perkumpulan Darah Iblis sama-sama mencarimu. Kudengar mereka menunggumu di pintu keluar. Waspadalah terhadap mereka, Lin Zihan tetap saja memberitahu Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengangguk dan melanjutkan berjalan pergi. Setelah Xiang Shaoyun pergi, Yan Yan mengeluh dengan kesal, adik Lin, mengapa kau melepaskan kesempatan bagus untuk mendapatkan mata air jiwa? Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa mengalahkannya. Lin Zihan melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Bahkan jika kita semua menyerang bersama-sama, kita tetap tidak akan mampu menandinginya. Kakak Lin, mengapa Anda merendahkan diri dengan memuji orang lain? Ini bukan gaya Anda, kata wanita lain di sampingnya. Benar sekali. Dengan kekuatanmu sebagai Raja Perang, kau pasti bisa menandinginya. Dengan bantuan kami, mengalahkannya tidak akan sulit, kata Yan Yan setuju. Lin Zihan menjawab dengan nada serius, aku sama sekali tidak bisa memahami Xiang Shaoyun ini. Dulu, ketika dia mengalahkan bocah petir dan membunuh 4 pedang dewa, aku masih yakin bisa melawannya sendirian. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak yakin. Apakah dia menjadi lebih kuat? Sekalipun begitu, dia tetap akan berada di alam transformasi. Mustahil bagi manusia untuk menjadi raja di sini, kata wanita itu dengan ragu. Ya, dia masih berada di alam transformasi, dan tingkat kultivasinya masih sedikit lebih rendah dariku. Tetapi ketika dia mengalahkan bocah petir dan 4 pedang dewa, dia masih berada di tahap ke-8 alam transformasi. Sekarang, dia sudah berada di tahap ke-9, sedangkan aku berada di puncak alam transformasi. Bahkan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, aku jelas bukan tandingannya, bahkan dengan bantuanmu. Kita hanya akan menjadikan diri kita musuh yang kuat tanpa alasan. Dari betapa mudahnya dia merebut pedang kakak senior Yan, itu sudah jelas, kata Lin Zihan. Kedua wanita itu terdiam. Selama ini mereka mengira Xiang Shaoyun adalah kultivator alam transformasi tingkat puncak. Namun ternyata sebelumnya ia hanya berada di tahap ke-8 dan baru saja mencapai tahap ke-9. Jika dia adalah Raja Perang saat berada di alam transformasi tingkat 8, kemungkinan besar dia sekarang adalah Raja Perang Super setelah mencapai tingkat ke-9. Ketiganya jelas tidak cukup untuk menghadapi Raja Perang Super, dan bahkan ada kemungkinan mereka semua akan binasa. Adik Lin, mari kita lanjutkan penjelajahan. Kita pasti akan menemukan mata air jiwa untukmu, kata Yan Yan. Lin Zihan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu melanjutkan. Aku ragu kita bisa menemukannya. Ayo kita pergi saja. Kemudian dia memimpin kelompok itu pergi. Dia memutuskan untuk pergi karena dia yakin Xiang Shaoyun adalah kunci baginya untuk mendapatkan mata air jiwa. Dia tidak percaya bahwa Xiang Shaoyun hanya memiliki satu untaian mata air jiwa, dan dia merasa bahwa berteman dengan Xiang Shaoyun akan menguntungkannya. Bab 303. Sejumlah besar orang berdiri dalam posisi saling berhadapan di dekat pintu keluar negeri mata air jiwa. Orang-orang ini adalah anggota Paviliun Tepi Awan, Sekte Pedang Seribu, dan Perkumpulan Darah Iblis. Saat ini, Sekte Pedang Seribu dan Perkumpulan Darah Iblis mengepung orang-orang dari Paviliun Tepi Awan, tidak membiarkan mereka pergi. Tentu saja, tidak semua anggota dari ketiga organisasi ini ada di sini. Hanya sebagian dari mereka yang hadir. Ayo lawan.
Kalian dari Sekte Pedang Seribu dan Perkumpulan Darah Iblis mencoba membuat masalah untuk kakak Yunku. Lewat mayatku dulu. Suara lantang Liang Zuangmin menggema. Suara Hua Honglou juga terdengar, benar. Satu-satunya alasan kalian menghentikan kami pergi adalah untuk menggunakan kami sebagai alat untuk memaksa Cao Yun bertindak. Apakah kalian pikir kami akan duduk di sini dan membiarkan kalian melakukan sesuka hati? Anggota Red House, patuhi perintahku. Dengan ini aku menyatakan permusuhan berdarah terhadap siapapun yang berani menyakiti rakyat kami. Setelah berpisah dari Xiang Shaoyun, Liang Zuangmin dan Hua Honglou tidak pergi. Sebaliknya, mereka tetap berada di dekat pintu keluar, menunggu untuk memberikan bantuan apapun yang mungkin dibutuhkan Xiang Shaoyun. Sambil menunggu, mereka terus mendengar tentang Xiang Shaoyun, seperti kemenangannya atas Lightning Kid dan 4 pedang dewa. Kabar tentang kekuatannya menyebar luas, reputasinya melambung ke tingkat yang setara dengan para jenius super seperti Peri Iblis, Wu Longfei, dan Wu Qi. Saat mereka bersukacita atas kematiannya, mereka dikelilingi oleh Sekte Pedang Seribu dan Perkumpulan Darah Iblis. Sekte Pedang Seribu menggunakan alasan bahwa mereka datang untuk membalas dendam atas 4 pedang dewa. Karena Liang Zuangmin dan Hua Honglou memiliki hubungan baik dengan Xiang Shaoyun, mereka pun menjadi sasaran balas dendam mereka. Adapun Perkumpulan Darah Iblis, mereka tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertindak melawan Xiang Shaoyun. Mereka tahu bahwa wajah iblis telah dibunuh oleh Xiang Shaoyun, dan mereka juga tahu tentang bagaimana Xiang Shaoyun telah membunuh 3 pengawas mereka di platform pengamatan bulan. Semua yang telah dilakukan Xiang Shaoyun memberi mereka alasan yang cukup untuk bertindak melawan Liang Zuangmin dan Hua Honglou. Namun, Sekte Pedang Seribu dan Perkumpulan Darah Iblis juga tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Jadi, selain mengepung orang-orang pavilion tepi awan, mereka belum melakukan apapun. Cucunya membuka matanya lebar-lebar dan menuntut, jika kalian menyerah, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni kalian saat Xiang Shaoyun tiba. Jika tidak, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Itu kata-kata yang sangat besar. Bahkan Wu Longfei pun tidak akan berani berbicara seperti itu padaku. Kau pikir kau siapa? Kata Liang Zuangmin sambil melangkah maju dan mengirimkan aura kuning yang megah menghantam cucunya. Sekitar selusin anggota masyarakat bebas berkumpul di sekitar Liang Zuangmin, dan meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebesar rumah merah, mereka tetap merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan. Baiklah, aku akan lihat seberapa kuat kalian serangga, kata cucunya sebelum menghunus pedangnya dan menusuk Liang Zuangmin. Kekuatan cucunya mirip dengan Huo Linfei, atau lebih tepatnya, sedikit lebih kuat. Saat menyerang, dia seperti ular berbisa yang mengincar titik vital Liang Zuangmin. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas, kata Liang Zuangmin sambil mengangkat kapaknya sebelum mengayunkannya ke arah cucunya. Senjata-senjata itu berbenturan, menciptakan serangkaian percikan api di udara. Akibat benturan itu, pedang cucunya berubah bentuk, dan cucunya terlempar. Adapun Liang Zuangmin, seperti naga buas, ia terus maju menyerang lawannya. Meskipun demikian, cucunya tidak merasa takut. Bergerak lincah seperti ular yang melata, ia menghindari kejaran Liang Zuangmin sebelum membalas dengan lebih dari 10 tusukan pedangnya. Cling! Denting! Tusukan-tusukan itu mengenai sasaran, tetapi tak satu pun mampu menembus penghalang energi Liang Zuangmin. Pergi sana! Liang Zuangmin meraung dan menyalurkan lebih banyak kekuatan ke kapaknya. Dia mengayunkan kapaknya terus-menerus, mengirimkan energi kapak satu demi satu, masing-masing dengan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan gunung. Dia tampak tak terhentikan. Cucunya tidak lagi berani menghadapi Liang Zuangmin secara langsung dan terpaksa mundur serta mengubah metode bertarungnya menjadi gaya serang dan lari. Ia memang pantas disebut sebagai seseorang yang menguasai kekuatan angin, karena ia memiliki keunggulan atas Liang Zuangmin dalam hal kecepatan, dan ia yakin kecepatannya akan memberinya kemenangan. Namun, kekuatan fisik Liang Zuangmin terlalu besar. Bahkan setelah beberapa kali mencoba menyerang dan mundur, cucunya tetap tidak mampu menembus pertahanan Liang Zuangmin. Sebaliknya, ia terpaksa mundur berulang kali, dan dampak dari energi kapak menyebabkan darah menetes dari mulutnya. Sementara pertempuran ini berlangsung, orang-orang dari Sekte Pedang Seribu juga menyerbu anggota masyarakat bebas. Cucunya telah mengumpulkan lebih dari 40 anggota Sekte Pedang Seribu, dan dengan jumlah mereka memiliki keunggulan atas anggota masyarakat bebas. Liang Zuangmin, yang unggul dalam pertarungannya, terpaksa mengalihkan perhatiannya dari cucunya dan menyerang anggota Sekte Pedang Seribu lainnya. Itu satu-satunya cara untuk mengurangi tekanan pada anggota masyarakat bebas. Liang Zuangmin sangat gagah berani, mampu melawan 10 orang sendirian. Perisai pertahanannya tak tertembus, dan hanya senjata raja yang dapat mengancamnya. Berkat pertahanannya yang dahsyat, dia tidak perlu repot-repot menangkis atau menghindari serangan apapun. Dia hanya menyerang berulang kali, menanamkan rasa takut di hati para anggota Sekte Pedang Seribu.
Seandainya bukan karena upaya serang dan lari terus-menerus dari cucu Nyu yang mengalihkan perhatian Liang Xuangmin, Sekte Pedang Seribu pasti akan menderita kerugian besar di bawah kepemimpinan Liang Xuangmin. Sementara itu, Hua Honglou juga terlibat dalam pertarungan dengan Mosa. Keduanya adalah ahli alam transformasi tingkat puncak dan Raja Perang. Mereka seimbang, dan pertarungan mereka semakin sengit. Hua Honglou sangat terampil menggunakan pedang. Dia mengirimkan untaian energi pedang berapi-api, menciptakan ledakan demi ledakan di udara. Ledakan itu seperti kembang api yang meledak dan menimbulkan kehancuran. Adapun Mosa, dia menggunakan pedang dan mengayunkannya berulang kali, menciptakan badai pasir yang memenuhi udara dan mengurangi jarak pandang. Gemuruh, gemuruh. Suara ledakan terdengar berulang kali saat dua energi berbeda menyembur kemana-mana. Demikian pula, orang-orang dari Red House juga terlibat dalam pertempuran dengan orang-orang dari Devil Blood Society. Sayangnya Chen Zilong tidak hadir. Tanpa dia, kemampuan tempur Red House sangat berkurang, dan mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak pertempuran dimulai. Saudara-saudara masyarakat bebas, bubar dan tinggalkan tanah mata air jiwa, perintah Liang Xuangmin karena ia tak sanggup melanjutkan lagi. Tekanan yang dihadapinya terlalu besar, karena ia harus bertarung sekaligus melindungi anak buahnya. Dia telah membunuh 4 anggota Sekte Pedang Seribu, tetapi dia juga mengalami beberapa luka akibat serangan mendadak cucu Nyu. Jika dia dipaksa untuk terus melindungi anak buahnya, dia akhirnya akan mengalami kekalahan. Hua Honglou juga memberikan perintah yang sama, menyuruh orang-orang dari Red House untuk pergi. Menghadapi kemungkinan kematian, beberapa anggota mereka yang takut mati mulai melarikan diri dari medan perang. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak takut mati dan bersikeras untuk tetap tinggal. Hua Honglou teralihkan perhatiannya karena berusaha merawat teman-temannya, dan akhirnya ia terkena senjata tersembunyi Mosa. Ia meraung kesakitan, dan Liang Xuangmin yang mendengarnya menjadi cemas. Ia berteriak, "Kakak ipar, aku akan datang membantumu. Kau bahkan tidak bisa menolong dirimu sendiri, apalagi dia," kata cucu Nyu, yang mengeluarkan kartu andalannya dan menghentikan Liang Xuangmin agar tidak pergi. "Sialan kau!" Liang Xuangmin sangat marah. Dengan raungan, dia menyalurkan lebih banyak kekuatan ke kapaknya dan menyerang, bersumpah untuk membunuh cucu Nyu terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Sementara itu, Mosa tampaknya telah berubah sepenuhnya menjadi badai pasir yang menghantam Hua Honglou. "Mati kau, jalang!" Karena senjata tersembunyi itu mengenai bagian vital Hua Honglou, dia saat ini benar-benar tak berdaya. Melihat serangan yang datang, dia menutup matanya dengan pasrah dan bergumam, "Selamat tinggal, Cao Yun." Tepat pada saat itu, sebuah suara keras menggema di udara, "Sentuh sehelai rambut pun miliknya dan kau akan mati dengan kematian yang mengerikan." Bab 304. Suara itu muncul seperti guntur yang tiba-tiba. Suara itu terus bergemuruh, dan kesegeraannya membuat Mosa terkejut sesaat. Pada saat itulah seberkas energi jari menghantam pedang pasir gila Mosa ke samping, menyelamatkan Hua Honglou dari kematian. Selanjutnya, sesosok terlihat melesat dengan kecepatan begitu cepat sehingga jejak bayangan mengikutinya. "Itu Cao Yun," seru Hua Honglou gembira sambil membuka matanya kembali. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu." Mosa mendengus dingin sambil mengayunkan pedangnya ke bawah lagi. Dia tidak akan menyerah pada kesempatan langka ini untuk membunuh Hua Honglou. Namun pendatang baru itu sudah tiba di belakangnya, dan sebuah pukulan emas dilancarkan tepat ke punggung Mosa. Mosa bisa merasakan momentum yang meluap dari pendatang baru itu, kekuatan yang luar biasa itu memberinya perasaan bahaya yang intens. Jika dia terus menyerang Hua Honglou, pukulan itu akan menghancurkannya berkeping-keping. Karena itu, dia memutuskan untuk bertahan, melompat ke samping untuk nyaris menghindari pukulan tersebut. Pendatang baru itu tidak memaksa. Sebaliknya, dia menarik Hua Honglou kembali berdiri dan menyeretnya ke samping. Lengan yang kuat dan dapat diandalkan yang melingkari Hua Honglou memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Apakah kamu masih bisa bertahan?" Xiang Shaoyun bertanya pada Hua Honglou yang pucat. Hua Honglou memiliki sosok yang menakjubkan, dan dadanya yang berisi saat ini bersandar di dada Xiang Shaoyun. Aroma samar darinya membuat jantungnya berdebar kencang. Dia adalah wanita yang mampu membangkitkan naluri hewani seorang pria. "Aku baik-baik saja," jawab Hua Honglou sambil merangkul leher Xiang Shaoyun. Sedikit rona merah menghiasi wajah pucatnya, membuatnya tampak semakin cantik dan menawan. Xiang Shaoyun hendak membalas ketika Mosa datang berteriak dengan serangan baru, "Xiang Shaoyun, kau akhirnya datang. Matilah." Badai pasir yang menggelegar. Tsunami pasir besar muncul dan menyapu. Kehebatan bertarung Mosa sebanding dengan wajah iblis, atau lebih tepatnya, dia sedikit lebih kuat. Dia kemungkinan besar adalah salah satu jenius tersembunyi dari perkumpulan darah iblis. Dengan Hua Honglou di pelukannya, Xiang Shaoyun menghindari serangan itu. "Kau cepat, tapi berapa lama kau bisa mempertahankan kecepatan ini?"
kata Mosa sambil mengirimkan serangkaian energi pedang ke arah Xiang Shaoyun. Mosa menyerang tanpa ampun, setiap serangannya mengandung kekuatan seorang raja perang. Namun, dengan domain jiwa neter, Xiang Shaoyun mampu melihat lintasan semua serangan dengan jelas. Dia berulang kali menghindar, menyebabkan serangan Mosa terus meleset dan tidak mengenai apapun. Hua Hongluo berkata, turunkan aku. Abaikan aku untuk sementara. Jangan khawatir. Bahkan dengan kau dalam pelukanku, aku masih bisa mengalahkannya, jawab Xiang Shaoyun. Dia berhenti menghindar, menghunus pedang petir ungunya, dan mengayunkannya ke arah Mosa. Dia tidak menahan diri dan menggunakan niat pedangnya saat menyerang. Ayunan pedangnya yang tampak santai menghasilkan energi pedang yang luar biasa dahsyat. Energi pedang itu menghantam tepat titik lemah serangan tersebut, menyebabkan serangan Mosa hancur. Energi pedang melemah, tetapi masih terus bergerak menuju perut Mosa. Bang! Serangan itu mengenai sasaran dan membuat Mosa terlempar. Namun, Mosa tidak terluka, dia hanya terlempar akibat benturan. Dia jelas mengenakan baju besi kelas tinggi. Jika tidak, tebasan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Xiang Shaoyun tidak ragu-ragu dan terus menyerang kepala Mosa dengan tebasan lainnya. Dia tidak akan berhenti sebelum membunuh lawannya. Dengan terobosan terbarunya, kecepatan dan serangan Xiang Shaoyun menjadi semakin dahsyat. Dalam sekejap mata, dia tiba tepat di depan Mosa, sangat mengejutkannya. Kau tidak akan bisa membunuhku semudah itu. Mosa meraung dan mengeluarkan senjata tersembunyi dari lengan bajunya. Serangan mendadak itu sangat cepat, sesuatu yang hampir mustahil untuk dihindari. Hati-hati dengan senjata tersembunyi, seru Hua Hongluo, tetapi peringatannya terlambat, karena senjata tersembunyi itu telah sampai ke tangan Xiang Shaoyun. Tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, Xiang Shaoyun mengubah arah pedangnya dan menangkis serangan tersebut. Dentang! Senjata tersembunyi itu berbenturan dengan pedang, menciptakan percikan api dan dentang yang tajam. Bagaimana mungkin, seru Mosa tak percaya. Serangan diam-diamnya tidak pernah gagal, dan dia memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik bahkan melawan para ahli alam langit. Tapi serangannya justru gagal melawan Xiang Shaoyun. Berkat kemampuan instingnya yang baru berkembang, waktu reaksi Xiang Shaoyun bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan, dia menyadari serangan mendadak itu tepat saat Mosa mengaktifkan senjata tersembunyinya. Jika tidak, dia pasti sudah terkena serangan tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa waktu reaksi Xiang Shaoyun bahkan lebih cepat daripada raja biasa. Saatnya kau pergi ke alam baka, kata Xiang Shaoyun dingin sambil bersiap untuk melanjutkan serangannya. Tepat pada saat itu, beberapa anggota perkumpulan darah iblis muncul dan menyerangnya secara diam-diam, memaksanya untuk berbalik dan menghadapi mereka. Gemuruh! Gemuruh! Energi petir menyebar kemana-mana bersama dengan energi pedang, menimbulkan kekacauan dan menyebabkan ratapan terus-menerus terdengar. Mosa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatur ulang dirinya sebelum mengaktifkan kartu andalannya. Aku, Mosa, baru saja menunjukkan keberadaanku. Bagaimana mungkin aku mengalami kekalahan secepat ini? Mati, teriaknya sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang di tangannya bersinar terang saat dia mengayunkannya, mengirimkan energi pedang yang tak terbatas ke depan. Badai gurun. Seketika, seluruh area tampak berubah menjadi gurun di tengah badai pasir. Banyak tornado terbentuk, dan seperti naga, mereka menghancurkan area tersebut, memperlihatkan dahsyatnya bencana alam. Mosa pernah tersesat di gurun selama sebulan. Di tengah kehausan dan kelelahan, ia tersandung badai pasir yang dahsyat, dan saat itulah ia memahami teknik ini. Serangan itu cukup kuat untuk membahayakan bahkan para ahli alam langit tingkat 2. Baik Xiang Shaoyun maupun Hua Hongluo dapat merasakan kekuatan serangan yang mengerikan itu. Hua Hongluo berteriak ketakutan, "Shaoyun, lari." Kata, "lari," tidak ada dalam kamusku, kata Xiang Shaoyun. Matanya menajam, dan dengan raungan, dia mengangkat pedang petir ungunya. Petir ungu bawaan menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk naga ungu yang meraung. Sambaran petir dari langit cerah. Kekuatan petir yang luar biasa dahsyat berbenturan dengan badai pasir, menyebabkan badai pasir itu hancur berantakan. Petir membakar Mosa, membuatnya terlempar dan batuk darah. Tubuhnya berkedut berulang kali, tampak sangat menyedihkan. Kenapa dia sekuat itu? Mosa tak percaya. Dia sendiri telah menyaksikan pertarungan antara Xiang Shaoyun dan Lightning Kid. Saat itu, dia menilai bahwa dia pasti mampu menandinginya, tetapi sekarang, tampaknya tidak demikian lagi. Xiang Shaoyun jelas telah menjadi lebih kuat. Mati. Dengan satu tangan melingkari Hua Hongluo, Xiang Shaoyun mengangkat pedangnya dengan tangan lainnya sebelum menebas Mosa. Bab 305. Kau ingin membunuhku? Jangan mimpi. Sepertinya nasib Mosa sudah ditentukan, namun dia masih mempertahankan kepercayaan dirinya. Jelas dia masih memiliki kartu truf yang belum terungkap. Tepat saat pedang Xiang Shaoyun hendak mencapai Mosa, Mosa menghancurkan sesuatu di tangannya.
Bang! Saat itu juga, kekuatan yang tak terlukiskan meletus entah dari mana. Letusan itu memaksa Xiang Shaoyun untuk sementara mundur dari Mosa, dengan Hua Hongluo masih dalam pelukannya. Untungnya, letusan itu tampaknya tidak terlalu merusak. Sepertinya letusan itu dimaksudkan untuk mengganggu daripada menghancurkan. Ketika semuanya tenang, Xiang Shaoyun menyadari bahwa dia telah kehilangan jejak Mosa. Apa yang sedang terjadi? Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Hua Hongluo juga tercengang karena dia tidak tahu bagaimana Mosa bisa menghilang dalam situasi seperti itu. Ini adalah teknik pengalihan perhatian, juga dikenal sebagai teknik penyembunyian. Ini adalah teknik yang mampu membantu seseorang melarikan diri secara instan. Dia saat ini sedang melarikan diri menuju pintu keluar, suara hantu pemangsa bergema di kepala Xiang Shaoyun. Dengan pengingat itu, Xiang Shaoyun memperluas jangkauan deteksi domain jiwa neternya ke arah pintu keluar. Benar saja, dia menemukan Mosa yang sedang melarikan diri. Xiang Shaoyun hendak mengejar ketika Hua Hongluo berkata, "Shaoyun, lepaskan aku. Tolong bantu saudara-saudariku dari Rumah Merah. Aku tidak perlu mengorbankanmu untuk membantu mereka. Aku merasa tidak aman meninggalkanmu sendirian saat ini," kata Xiang Shaoyun sebelum menuju medan perang yang kacau. Seperti serigala yang masuk ke kawanan domba, pedang petir ungunya menyapu kemana-mana, membunuh anggota perkumpulan darah iblis di kiri dan kanan. Darah dan daging anggota perkumpulan darah iblis berhamburan kemana-mana. Tak satu pun dari mereka yang mampu menandinginya, dan dalam sekejap mata, sekitar 6 dari mereka terbunuh. Baru sekarang orang-orang perkumpulan darah iblis menyadari bahwa Mosa telah pergi. Hal itu mematahkan perlawanan kecil yang tersisa di antara mereka. Mereka berpencar kemana-mana, berusaha melarikan diri dari medan perang. Sementara itu, karena Liang Zuangmin tahu bahwa Xiang Shaoyun telah tiba, dia tidak lagi menahan diri. Dengan semangat baru, dia memfokuskan diri pada pertarungannya dengan Cucu Nyu. Dasar bocah terkutuk. Hanya tahu cara menggunakan orang lain sebagai tamengmu, sekarang saatnya kau merasakan konsekuensi memprovokasiku. Mati! Liang Zuangmin meraung dan mengayunkan kapaknya berulang kali, membuat banyak anggota Sekte Pedang Seribu terbang kemana-mana sebelum menyerang Cucu Nyu. Cucu Nyu merasa takut dengan agresivitas Liang Zuangmin, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk tenang dan menghadapi Liang Zuangmin, berharap dia bisa meraih kemenangan melalui keunggulan kecepatannya. Sayangnya, meskipun Liang Zuangmin tidak unggul dalam hal kecepatan, ketika ia mengerahkan kekuatan penuhnya, kecepatannya tetap tidak bisa diremehkan. Seperti naga buas, ia menyerang ke kiri dan ke kanan, memaksa Cucu Nyu untuk mundur berulang kali. Setiap kali ia mendekati Cucu Nyu, ia akan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan mengayunkan kapaknya dengan liar. Naga bumi yang bergelombang. Seperti naga bumi, energi kapak Liang Zuangmin meledak keluar dari tanah, menyebabkan gempa bumi dan menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan naga sungguhan saat memenuhi udara dengan debu dan kerikil. Menatap energi kapak yang begitu menakutkan terbang ke arahnya, Cucu Nyu benar-benar diliputi rasa takut. Dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa melarikan diri, dan satu-satunya pilihannya adalah bersiap untuk bertabrakan. 1000 ular yang berbelit-belit. Dia menusukkan pedangnya ke depan sebanyak 49 kali, menciptakan 49 ular energi yang melesat ke depan dan berputar-putar di sekitar naga bumi, semuanya menggigit dan mencabik-cabik naga itu. Namun, naga itu terlalu besar dan terlalu kuat. Ular-ular itu langsung hancur, tak satu pun dari mereka yang mampu menghentikan serangannya. Gemuruh. Gemuruh. Energi kapak dalam wujud naga menghancurkan semua rintangan dan akhirnya tiba di hadapan Cucu Nyu, lalu membelahnya menjadi 2 dan membunuhnya di tempat. Darahnya mewarnai tubuh Liang Zuangmin menjadi merah, tetapi Liang Zuangmin masih tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bahkan Wu Longfei pun tidak bisa bersikap sombong di hadapanku. Kau pikir kau siapa?" Kematian Cucu Nyu mengejutkan para anggota Sekte Pedang tak terhitung jumlahnya. "Kemarilah. Kalian ingin membunuh kami semua, kan? Ayah kalian akan mengirim kalian semua ke alam baka." Liang Zuangmin berteriak kepada anggota Sekte Pedang Seribu. Dia menyerang lagi, melepaskan energi kapaknya yang dahsyat. 2 orang tewas seketika sebelum energi kapak itu menghantam tanah dan meninggalkan luka yang dalam. Bagaimanapun orang memandang Liang Zuangmin, kekuatannya bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator alam transformasi biasa. Liang Zuangmin sangat kuat, pantas disebut sebagai orang nomor 1 di alam langit di paviliun tepi awan. Para anggota Sekte Pedang tak terhitung mengalami nasib yang sama seperti anggota perkumpulan darah iblis. Mereka tidak dapat menghentikan kemajuan Liang Zuangmin, dan dengan guncangan akibat kematian Cucu Nyu, mereka mulai melarikan diri. Dan dengan demikian pertempuran berakhir. Klan Red House dan Free Society kehilangan hampir setengah dari anggotanya, sementara Sekte Pedang Seribu dan perkumpulan darah iblis juga kehilangan banyak anggotanya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran di mana kedua belah pihak menderita kerugian besar. Jika Xiang Shaoyun tidak tiba tepat waktu, pertempuran mungkin akan berakhir dengan cara yang sangat berbeda. Haha,
Kakak Yun, untung kau datang tepat waktu. Jika sesuatu terjadi pada kakak iparku, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri, kata Liang Zuangmin. Ini semua salahku. Kau dan Hong Lou sama-sama terseret ke dalam masalahku, kata Xiang Shaoyun dengan perasaan bersalah. Omong kosong apa itu? Mereka jelas-jelas mencoba merampas mata air jiwamu. Itu bukan salahmu, kata Liang Zuangmin. Bagaimana kabar kakak iparku? Dia terluka dan diracuni, kata Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa wanita itu terluka, tetapi dia tidak tahu bahwa wanita itu juga diracuni. Jika tidak, dia pasti akan memprioritaskan penyembuhannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertarungan. Untungnya, wanita itu telah menguasai kekuatan api, yang memberikan sedikit ketahanan terhadap racun. Dengan demikian, untuk saat ini, kondisinya stabil. Saat ini ia sedang memulihkan diri di tempat yang tenang. Anggota Red House lainnya juga melakukan hal yang sama. Adapun rekan-rekan mereka yang telah meninggal, satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela napas. Tanah mata air jiwa adalah tempat yang kejam di mana kematian adalah hal biasa. Tidak akan ada yang bisa disalahkan jika seseorang akhirnya meninggal karena kekurangan kekuatan. Ini salahku karena tidak melindungi mereka dengan cukup baik, Liang Zuangmin menyalahkan dirinya sendiri. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya. Jangan berkata begitu. Mereka memiliki lebih banyak orang, dan kita sudah melakukan yang sangat baik bahkan hanya dengan meraih kemenangan. Terlebih lagi, Hong Lou terluka oleh senjata tersembunyi. Sangat sulit untuk mencegah hal seperti itu. Sayang sekali pemimpin kelompok perkumpulan darah iblis berhasil melarikan diri. Dia tidak akan bisa lolos dari kita selamanya. Ayo kita keluar dan bunuh dia, kata Liang Zuangmin. Ya, dia tidak akan bisa lolos dari kita selamanya, jadi tidak perlu terburu-buru. Kita bisa berangkat setelah Hong Lou pulih, kata Xiang Shaoyun. Liang Zuangmin mengangguk dan berhenti berbicara. Dia juga perlu memulihkan diri. Sementara Liang Zuangmin, Hua Hong Lou, dan yang lainnya memulihkan diri, Xiang Shaoyun mendengar kabar bahwa peri iblis telah menantang Wu Longfei dan Chen Zilong telah menantang Wu Qi. Mereka akan bertarung sebelum periode 1 bulan berakhir, dan itu akan menjadi cara mereka menentukan siapa di antara mereka yang benar-benar nomor 1 di alam langit. Bab 306. Telah diakui secara publik bahwa Wu Longfei, peri iblis, dan Wu Qi adalah yang terkuat di generasi mereka. Adapun Chen Zilong, seperti Xiang Shaoyun, ia tiba-tiba muncul di negeri mata air jiwa. Dengan lengan kilinnya yang sangat kuat, ia mengalahkan Han Chen sang tombak beku hitam dari Istana Es Hitam, dan membuat namanya terkenal. Kini, Chen Zilong menantang Wu Qi, si jangkrik moha dari kuil Jalan Buddha. Tidak banyak orang yang memiliki keberanian seperti itu. Adapun Wu Longfei, ia dikenal sebagai pendekar pedang muda nomor 1, seseorang yang telah memahami niat pedang. Satu tebasan pedangnya mampu mengubah dunia dan langit. Untuk seseorang seusianya, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk mendominasi semua rekan-rekannya. Peri iblis adalah jenius nomor 1 dari perkumpulan darah iblis dengan banyak kartu truf di tangannya. Fakta bahwa dia berani menantang Wu Longfei saja sudah membuktikan kekuatannya. Xiang Shaoyun merasa darahnya mendidih mendengar tantangan-tantangan yang dilontarkan. Siapa yang tidak ingin menjadi nomor 1 di antara rekan-rekannya? Tentu, reputasi mungkin sia-sia dan hampa, tetapi tetap saja itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Lupakan saja. Pertengkaran antar anak-anak ini tidak pantas bagi tuan muda ini. Lawan-lawanku seharusnya adalah mereka yang berada di alam Sky Soar dan di atasnya, akhirnya Xiang Shaoyun berkata pada dirinya sendiri. Setelah meninggalkan negeri mata air jiwa, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan paviliun tepi awan. Jika tidak, dia akan berisiko ditemukan oleh musuh-musuhnya. Dia berencana untuk mencari tempat untuk berkultivasi dan mencapai alam langit terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan meminta nasihat hantu pemakan tentang cara untuk berkembang lebih cepat lagi. Itulah prioritasnya saat ini. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa para pengkhianat itu semakin dekat. Jika mereka masih belum datang setelah mencarinya begitu lama, mereka semua akan menjadi sumber rasa malu terbesar bagi Sekte Ziling. Setelah setengah hari beristirahat, Liang Zuangmin kembali penuh vitalitas. Awalnya ia hanya mengalami beberapa luka luar dan sedikit luka dalam. Setelah dibalut dan beristirahat, ia hampir pulih sepenuhnya. Yang lain belum pulih secepat itu, tetapi mereka sudah cukup pulih untuk dapat bergerak kembali. Mereka semua berkumpul dan menunggu perintah untuk pergi. Mereka yang ada di sini adalah mereka yang tetap setia dan bertahan menghadapi bahaya dan rintangan yang luar biasa, dan mereka adalah rekan seperjuangan yang baik. Liang Zuangmin menyuruh beberapa anggota masyarakat bebas yang tersisa untuk pergi dan kembali ke dunia luar. Di sana, dengan para tetua paviliun batas awan yang mengawasi mereka, mereka akan aman. Adapun anggota Rumah Merah, mereka semua menunggu Hua Honglou bangun sebelum mengambil keputusan. Namun, Hua Honglou tampak dalam kondisi buruk. Auranya melemah, dan rona hitam menutupi wajahnya.
Jelas sekali dia gagal mengeluarkan racun di dalam dirinya dan bahkan membiarkan racun itu menyebar. Xiang Shaoyun dan Liang Zuangmin menjadi cemas ketika melihat kondisinya. Dia sepertinya tidak dalam kondisi baik, kata Liang Zuangmin. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Kakak, bisakah kau berjaga untuk kami? Aku akan membantunya mengeluarkan racun itu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan mendekat dan mengangkat Hua Honglou sambil berkata, Honglou, bertahanlah. Aku akan membantumu mengeluarkan racunnya. Hua Honglou membuka matanya dan berkedip lemah sebagai respons. Xiang Shaoyun kemudian membawanya ke tempat tersembunyi dan membantunya duduk dalam posisi lotus sebelum ia sendiri ikut duduk. Ia kemudian memeriksa luka-luka Hua Honglou dan menemukan bahwa lukanya berada di dekat jantungnya. Saat racun menyebar ke jantungnya, ia akan mati. Kekuatan apimu tidak cukup untuk mengusir racun itu. Izinkan aku mentransfer seuntai api inti bumi berusia ribuan tahun kepadamu. Murnikan api itu dan usir racunnya, kata Xiang Shaoyun. Hua Honglou mengangguk lemah. Xiang Shaoyun kemudian meletakkan tangannya di atas luka tersebut. Hua Honglou mengerang dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Namun di dalam hatinya, ia merasa sangat malu. Bagian yang disentuh Xiang Shaoyun terlalu sensitif, dan dengan tangannya yang besar, ia menangkup seluruh bagian tertentu di dadanya. Bagian itu terasa sangat nyaman saat disentuh. Ukurannya pas, dan ditambah dengan erangan Hua Honglou, Xiang Shaoyun merasakan darahnya mendidih. Untungnya, dia tahu prioritasnya saat ini. Dia dengan cepat membersihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu sebelum mengirimkan seberkas energi api Yun ke arah luka tersebut. Dia mengendalikan berkas energi itu dengan hati-hati, karena berkas itu harus bergerak perlahan dan sedikit demi sedikit. Jika tidak, dia akan membakar jantung Hua Honglou sebelum mengeluarkan racunnya. Dengan pancaran energi dari api Yun, sebagian besar racun langsung hilang. Racun itu terdorong menjauh dari jantungnya, tetapi malah mulai menyebar ke bagian tubuhnya yang lain. Xiang Shaoyun memfokuskan perhatiannya untuk melindungi jantung Hua Honglou dengan energi api, mencegah racun itu terus merusak jantungnya. Tangan satunya lagi menggenggam tangan Hua Honglou sambil mengirimkan seuntai kecil energi api Yun ke sana. Segera murnikan untaian api inti bumi milenium ini dan gunakan untuk melawan racun itu. Hua Honglou tidak menunda dan segera menyebarkan metode kultivasinya. Untaian energi itu menyebabkan rasa sakit padanya, tetapi dia tetap menyerapnya ke dalam bintang-bintangnya dan mulai memurnikannya. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, tetapi rasa sakit itu masih bisa dia tahan. Lagi pula, untaian api ini dikirim oleh Xiang Shaoyun, dan relatif jinak. Jika tidak, hampir mustahil baginya untuk menjinakkan dan memurnikannya. Hua Honglou selalu menjadi kultivator jenius. Dia mampu dengan cepat memurnikan energi api, dan dia mulai mengalirkannya ke seluruh tubuhnya untuk melawan racun. Namun, dia tidak memiliki cukup energi api sehingga dia meminta lebih banyak dari Xiang Shaoyun. Atas permintaan tersebut, Xiang Shaoyun mengirimkan untaian energi api Yun yang lebih besar. Dengan memanfaatkan pengalamannya sebelumnya, Hua Honglou mampu dengan cepat memurnikan untaian energi ini. Kekuatan api di dalam dirinya menguat, dan lebih banyak racun yang dikeluarkan dari tubuhnya. Hal ini berlanjut beberapa kali hingga akhirnya, Hua Honglou kembali memiliki wajah yang merona. Jelas, dia telah sepenuhnya mengeluarkan racun dari tubuhnya. Auranya pun tampak bertambah kuat, dan sepertinya dia akan segera memasuki alam langit. Dia akhirnya membuka matanya, menatap wajah tepat di depannya, mengukir wajah tampan itu dalam benaknya. Apa kabar? Tanya Xiang Shaoyun. Aku baik-baik saja sekarang, kata Hua Honglou. Apakah kau ingin memastikan lagi? Kau tidak boleh ceroboh. Racun ini tidak takut api biasa, jadi jelas betapa kuatnya racun ini, nasihat Xiang Shaoyun dengan serius. Aku tahu. Aku sudah mengecek beberapa kali. Kurasa aku baik-baik saja, kata Hua Honglou. Bagus. Syukurlah kau baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan kehilangan seorang pelayan penghangat tempat tidur begitu saja, keluh Xiang Shaoyun. Aku baik-baik saja, jadi bisakah kau menyingkirkan tanganmu sekarang? Tanya Hua Honglou sambil menatap lurus ke arah Xiang Shaoyun. Aku khawatir mungkin masih ada racun yang tersisa di dalam dirimu. Aku akan menarik tanganku sekarang, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dengan berat hati ia melepaskan tangannya dari dada Hua Honglou. Namun setelah ia menyingkirkan tangannya, Hua Honglou berkata, sejujurnya, jika kau ingin terus meletakkan tanganmu di situ, aku tidak akan menyalahkanmu. Xiang Shaoyun ingin sekali meletakkan tangannya kembali di dada wanita itu, tetapi sayangnya wanita itu sudah berdiri dan pergi. Bab 307. 3 hari sebelum berakhirnya periode 1 bulan tersebut. Selama 3 hari terakhir, orang-orang yang mencari mata air jiwa sebagian besar berkumpul di dekat pintu keluar. Mereka semua tampak putus asa. Jelas bahwa mereka semua gagal menemukan mata air jiwa apapun. Seluruh ras Ghost Rune telah lenyap bersama mata air jiwa.
Apakah para Ghost Rune bersembunyi bersama mata air jiwa? Sialan. Ya, aku juga tidak menemukan apapun saat memasuki wilayah rune hantu 2 hari yang lalu, dan aku juga tidak menemukan mata air jiwa. Sialan. Aku sudah lama menunggu di platform pengamatan bulan dan tidak mendapatkan mata air jiwa sama sekali. Sepertinya mata air jiwa itu benar-benar telah lenyap. Mungkin hanya ada sejumlah kecil untaian mata air jiwa yang ada, dan hanya beberapa untaian yang akan dihasilkan setiap 10 tahun. Kita belum dapat menemukan apapun karena tidak ada yang tersisa untuk kelompok ini. Lupakan saja. Wu Longfei akan bertarung melawan peri iblis, dan Wu Qi akan bertarung melawan Chen Zilong. Kedua pertarungan ini layak untuk ditonton. Kurasa Wu Longfei pasti akan menjadi pemenang akhirnya. Niat pedangnya sangat dahsyat. Saat mereka berkumpul menunggu, tak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk mengalihkan fokus mereka ke pertarungan antara para jenius yang akan datang. Xiang Shaoyun, Liang Zuangmin, dan Hua Honglou juga tetap tinggal. Mereka ingin melihat sendiri bagaimana kedua pertarungan itu akan berakhir. Awalnya, Xiang Shaoyun dan Liang Zuangmin tidak tertarik menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka hanya tinggal atas permintaan Hua Honglou. Lagi pula, Chen Zilong adalah anggota Red House. Jika dia bisa keluar sebagai pemenang, itu akan membawa prestis sebesar bagi Red House, dan status mereka di Pavilion Cloud Margin akan meningkat sebagai hasilnya. Xiang Shaoyun dan Liang Zuangmin setuju, karena mereka tidak ingin merusak suasana hatinya. Tak lama kemudian, Chen Zilong dan Li Yaxuan juga muncul, dan mereka langsung menuju ke Hua Honglou. Chen Zilong tampak sangat gagah dan penuh semangat. Matanya menyala dengan niat bertempur yang intens, dia tampak benar-benar siap untuk pertarungan besar. Adapun Li Yaxuan, dia mempesona seperti biasanya. Dia meninggalkan jejak aroma yang menyenangkan di udara saat berjalan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya dipenuhi rasa terpikat. Keduanya seperti pangeran tampan, pusat perhatian dimanapun mereka berada. Li Yaxuan memegang tangan Hua Honglou dan bertanya, "Kakak, apakah semuanya baik-baik saja?" "Kami semua baik-baik saja. Kami hanya tinggal di sini untuk menyemangati Zilong," kata Hua Honglou. Ia menatap Chen Zilong dan berkata, "Zilong, kau terlihat sangat sehat. Sepertinya kau sudah sepenuhnya siap untuk pertempuran ini. Aku yakin kau akan menang." "Haha, tentu saja. Aku akan menjadi pemenangnya," seru Chen Zilong sambil tertawa percaya diri. Kemudian ia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, "Xiang Shaoyun, setelah kemenanganku atas Wu Qi, giliranmu untuk bertarung denganku." "Kau sangat ingin berkelahi denganku?" tanya Xiang Shaoyun. "Tentu saja. Bahkan, aku lebih ingin bertarung denganmu daripada dengan Wu Qi, Tuan Xiang," kata Chen Zilong dengan serius. Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum tersenyum dan berkata, "Sepertinya kau akhirnya berhasil memecahkannya." Lalu dia menatap Li Yaxuan. Bagaimanapun, dialah satu-satunya di sini yang mengetahui identitas palsunya. Li Yaxuan dengan cepat menjelaskan, "Bukan saya. Dia mengetahuinya sendiri. Aku selalu merasa wajahmu familiar. Setelah menyaksikan pertarunganmu dengan bocah petir, aku jadi tahu siapa dirimu," kata Chen Zilong. "Hehe, tentu, kalau kau mau berkelahi, aku tidak keberatan," kata Xiang Shaoyun dengan santai. "Oh, kau sama sekali tidak peduli. Apa kau meremehkan aku?" tanya Chen Zilong dengan nada kesal. Xiang Shaoyun tersenyum. "Tentu saja tidak. Fokuslah pada pertempuranmu yang akan datang dulu." Pada saat itu, sekelompok biksu dari kuil Jalan Buddha tiba. Para anggota kuil Jalan Buddha selalu bersatu. Ada sekitar 300 orang, semuanya mengenakan jubah Buddha. Karena itu, mereka sangat mencolok saat muncul. Orang yang memimpin mereka adalah seorang biksu muda yang tampak gagah. Ia berjalan dengan langkah mantap, dan ekspresinya serius tanpa senyum di wajahnya. Di sampingnya berjalan seorang biksu muda yang tampak nakal. Biksu muda ini memberikan kesan yang sangat berlawanan dengan biksu pertama. Ia tampak ceroboh, dan senyum muda selalu menghiasi wajahnya. Kedua orang ini adalah Wu Qi si jangkrik moha dan Ziyong si biksu kecil yang jujur. Penampilan Wu Qi biasa saja, tetapi penampilan Ziyong sangat kontras dengan julukannya, biksu kecil yang jujur. Bahkan, dia tampak seperti biksu yang licik dan penuh tipu daya. "Wu Qi, kau akhirnya datang. Kukira kau melarikan diri karena takut," teriak Chen Zilong begitu melihat Wu Qi. Harus diakui bahwa Chen Zilong adalah seorang fanatik pertempuran. Dia sudah tidak sabar lagi menunggu pertarungannya dengan Wu Qi dimulai. "Amitabha, Sang Dermawan, mengapa kau bersikeras melanjutkan perjuangan yang sia-sia ini?" kata Wu Qi dengan nada datar. "Apa maksudmu dengan pertarungan yang tidak berharga? Aku menantangmu dengan adil. Jika kau tidak mau bertarung, akui saja bahwa kau lebih rendah dariku," kata Chen Zilong. "Hei, Dermawan, apakah kau mau bertarung denganku?" tanya Ziyong dengan senyum lebar di wajahnya. "Dari mana asal bocah ini?" "Pergi sana," kata Chen Zilong.
Ziyong tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Ditambah dengan perawakannya yang pendek, dia memang terlihat agak nakal. Dermawan, aku ragu kau bahkan bisa mengalahkan bocah sepertiku. Bagaimana kau pantas menantang kakakku? Ziyong melanjutkan bicaranya sambil tersenyum. Dia sepertinya sama sekali tidak keberatan dengan kekasaran Chen Zilong. Sebenarnya, dia berbicara secara provokatif, jelas-jelas mencoba memaksa Chen Zilong untuk berkelahi dengannya. Wu Qi menyela, "Ziyong, mundurlah. Kau bukan tandingan dermawan ini. Kakak senior, kau meremehkanku. Biarkan aku membuktikan diriku dengan mengalahkannya," kata Ziyong sebelum menyerang langsung. Meskipun masih muda, serangannya sangat cepat dan kuat, tiba di depan dada Chen Zilong dalam sekejap. Chen Zilong sama sekali tidak menduganya. Bahkan, menyerang secara tiba-tiba seperti itu sama saja dengan serangan mendadak, dan akibatnya, serangan itu hampir mengenai sasaran. Chen Zilong nyaris berhasil menghindari pukulan itu, tetapi tepat ketika dia hendak melakukan serangan balik, Ziyong menggunakan keempat anggota tubuhnya dan melancarkan serangkaian serangan yang menyilaukan ke arahnya. Dor! Ziyong terlalu cepat, dan serangannya terlalu ganas. Tidak banyak orang yang bisa bertahan dari serangannya. Chen Zilong mampu bereaksi dengan cepat. Sebuah penghalang pertahanan terbentuk di sekelilingnya saat ia membela diri dari rentetan serangan. Lumayan, nak. Tapi kau salah pilih lawan, geram Chen Zilong, yang marah karena anak seperti Ziyong telah memaksanya bertahan. Auranya menguat saat penampakan kilin api muncul di belakangnya. Chen Zilong tidak dikenal sebagai putra kilin tanpa alasan. Namun, tepat ketika Chen Zilong hendak melakukan serangan balik yang sesungguhnya, Ziyong berhenti menyerang dan segera mundur. "Aku sudah lelah dengan ini. Baiklah, kakakku akan melawanmu. Kau sedang mempermainkanku, nak." Chen Zilong sangat marah. Pada saat itulah orang-orang dari Sekte Pedang Seribu dan Perkumpulan Darah Iblis tiba, menandakan bahwa Wu Longfei dan Peri Iblis juga telah tiba. Bab 308. Wu Longfei berjalan di depan kelompok Sekte Pedang Seribu dengan tenang dan tanpa terburu-buru. Tangannya disilangkan di dada, dan pedang surgawi terbangnya berada di antara kedua tangannya seolah-olah dia sedang memeluk pedang itu. Terletak di sana, pedang itu tampak selaras dengannya, seolah-olah merupakan perpanjangan dari tubuhnya, seperti manusia dan pedang adalah satu. Sekitar 200 anggota Sekte Pedang Seribu mengikuti di belakangnya, aura pedang yang tajam dan megah terpancar dari kelompok tersebut. Adapun Peri Iblis, meskipun ada banyak anggota perkumpulan darah iblis di belakangnya, dia tidak berjalan bersama mereka. Sebaliknya, sepertinya dia mencoba meninggalkan mereka dan berjalan sendirian di depan. Sebuah kerudung hitam menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata mempesona yang mampu menyentuh jiwa seseorang. Kombinasi mata dan sosoknya yang menawan sudah cukup untuk membuat pria manapun terpukau. Setelah keempat petarung tiba, kerumunan membentuk lingkaran besar di sekitar mereka, menunggu pertempuran dimulai. Wu Longfei, Peri Iblis, Wu Qi, dan Chen Zilong adalah yang terkuat di generasi kita. Akan lebih masuk akal untuk memilih kultivator nomor 1 di bawah alam langit dari antara mereka. Tidak, aku tidak setuju. Apa kau lupa tentang Lin Zihan si playboy dari Akademi Seribu Hutan? Jurus 1000 telapak tangannya cukup ampuh. Ada juga Siang Shaoyun dari Paviliun Tepi Awan. Bukankah dia telah mengalahkan bocah petir dan 4 pedang dewa? Hanya jika keduanya disertakan dalam pertempuran ini, aku akan setuju bahwa pemenangnya akan menjadi nomor 1 yang tak terbantahkan di bawah alam langit. Tidak ada gunanya berspekulasi. Mari kita lihat saja seberapa kuat mereka. Chen Zilong hendak mencari gara-gara dengan Ziyong, tetapi kedatangan Wu Longfei dan Peri Iblis membuatnya tidak ingin lagi membuang-buang waktunya dengan bocah itu. Dia menatap Wu Qi dan berteriak, "Wu Qi, maju dan lawan aku. Jangan bersembunyi seperti pengecut. Ayo, kakak senior. Hajar dia sampai jadi kilin tak berdaya," teriak Ziyong. Seolah-olah dia takut Chen Zilong tidak akan cukup marah. "Amitabha, kalau begitu aku akan bertukar beberapa petunjuk dengan dermawan ini," kata Wu Qi dengan nada datar sebelum berjalan menuju Chen Zilong. "Ayo, aku sudah lama menunggu ini," teriak Chen Zilong, niat bertarungnya meluap. Dia langsung menyerbu Wu Qi dengan penampakan kilin yang perkasa mengikutinya dari belakang. Menghadapi serangan itu, Wu Qi berdiri tegak seperti gunung. Seluruh tubuhnya bersinar dengan pancaran keemasan saat penghalang energi emas menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kedua telapak tangannya ke depan, mengirimkan simbol Buddha yang terbentuk dari energi terbang ke arah lawan yang datang. Dor! Dalam sekejap mata, kedua jenius itu terlibat dalam pertarungan sengit. Dua energi berbeda menyebar di medan perang saat mereka berbenturan berulang kali. Chen Zilong telah diberi darah kilin sejak usia muda, dan dia memiliki sepasang lengan kilin yang tampak tak terkalahkan. Dia melayangkan pukulan demi pukulan dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai, menunjukkan kekuatan yang bahkan beberapa kultivator alam langit pun akan kesulitan untuk menahannya.
Meskipun Chen Zilong adalah raja perang yang perkasa, Wu Qi tidak mendapatkan reputasinya tanpa alasan. Fakta bahwa ia ditempatkan pada level yang sama dengan Wu Longfei dan peri iblis menunjukkan betapa kuatnya dia. Kultivasi budanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dengan santai, ia melepaskan satu demi satu teknik pertempuran Buddha untuk melawan Chen Zilong. Ia juga menguasai teknik pertempuran tinju dan tendangan, yang mengejutkan Chen Zilong. Jika dilihat dari segi pengalaman bertarung saja, Wu Qi tampaknya memiliki keunggulan. Namun, Chen Zilong bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Ia adalah keturunan seorang kaisar. Dengan demikian, ia juga mengetahui berbagai teknik pertempuran. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menstabilkan diri menghadapi berbagai serangan lawannya. Ia mulai menunjukkan kekuatan lengan kilinnya, serangannya begitu ganas hingga retakan muncul di sekitar penghalang emas Wu Qi. Pertempuran baru saja dimulai, namun sudah begitu sengit. Kerumunan orang terus-menerus terengah-engah menyaksikan pertarungan tersebut. Pertempuran itu sangat intens, dan tak satu pun dari mereka akan mampu mengalahkan yang lain dalam waktu dekat. Pada saat itu, peri iblis memperluas tantangannya kepada lawannya, Wu Longfei, apakah kau berani melawanku? Suara peri iblis sangat merdu di telinga. Sepertinya ada kekuatan aneh yang terkandung dalam suaranya, menyebabkan banyak pria merasa sangat nyaman begitu mendengarnya. Suaranya begitu lembut sehingga seseorang tidak akan tega menyakiti pemilik suara tersebut. Wu Longfei tidak bereaksi, bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Sebaliknya, dia melihat ke arah tertentu dan berteriak, "Xiang Shaoyun, beranikah kau menantangku?" Hal itu membuat orang-orang di sana terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Xiang Shaoyun sendiri juga terkejut dengan tantangan mendadak ini. Dia selama ini memperhatikan pertarungan Chen Zilong dan Wu Qi. Mengapa tiba-tiba ada seseorang yang menantangnya? Dia melirik Wu Longfei sekilas dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku sibuk. Dan aku juga tidak tertarik." Dia kemudian terus menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung. Sikapnya itu memicu kemarahan para anggota sekte pedang tak terhitung. "Xiang Shaoyun, kau pikir kau siapa? Seharusnya kau merasa terhormat karena kakak tertua kita menantangmu. Kau berani menolak tantangan itu. Apa kau ingin aku melumpuhkanmu? Kakak tertua, mengapa membuang waktumu untuk orang yang tidak penting? Seharusnya dialah yang menantangmu, bukan sebaliknya." "Benar sekali. Kakak tertua, abaikan orang tak penting itu. Mari kita taklukkan gadis dari perkumpulan darah iblis dulu." "Ya, kakak tertua, kau terlalu menghormatinya. Memang dia cukup cakap, tapi dia tetap tidak sepadan dengan waktumu." "Bodoh." Xiang Shaoyun memutar matanya. Di sampingnya, Hua Hongluo mengangkat alisnya dan berkata, "Wah, kau benar-benar mendominasi. Aku semakin menyukaimu." Lalu, dia memeluk lengan Xiang Shaoyun seolah-olah mereka sepasang kekasih. "Hei, kau melecehkanku di siang bolong," gerutu Xiang Shaoyun. Hua Hongluo menatapnya tajam. "Ya, lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan?" Setelah mengatakan itu, dia menggesekkan dadanya yang berisi ke lengan Xiang Shaoyun, membuat darahnya bergejolak. "Sepertinya dia tidak peduli padamu. Mari kulihat seperti apa dia sebenarnya," kata peri iblis dengan tenang. Kemudian dia berjalan dengan anggun menuju Xiang Shaoyun. Liang Zuangmin berdiri di depan Xiang Shaoyun dan berkata, "Untuk melawan kakak Yunku, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu." Liang Zuangmin sudah sangat ingin bertarung setelah melihat pertarungan Chen Zilong dan Wu Qi. Sekarang setelah ada lawan yang menawarkan diri kepadanya, dia pasti tidak akan melewatkannya. "Tapi aku tidak ingin menyakitimu," kata peri iblis dengan nada manis. Nada suaranya mampu menyentuh hati seseorang, membuat orang tersebut merasa iba padanya. "Haha, menurutmu suara mempesonamu akan berpengaruh padaku," kata Liang Zuangmin sambil tertawa terbahak-bahak. "Kakak, minggir dulu. Aku akan mengurus ini sendiri," kata Xiang Shaoyun. "Hehe, nak, apa kau hanya mengatakan itu karena dia cantik?" kata Liang Zuangmin dengan senyum mesum. Dia menatap Hua Hongluo dan melanjutkan, "Kakak iparku pasti akan cemburu." "Oh, tapi aku akan lebih bahagia lagi jika dia bisa menaklukkannya," kata Hua Hongluo dengan murah hati. Bab 309. Hentikan perdebatan. "Kalian berdua bisa menyerangku bersama-sama," saran peri iblis dengan tenang dan suara yang sama menyenangkan. Namun di dalam hatinya, dia tidak setenang itu. Dia telah menantang Wu Longfei hanya untuk diabaikan, dan ketika dia menantang Xiang Shaoyun, pria itu menunjukkan penghinaan yang luar biasa padanya. Dia memutuskan untuk menggunakan Xiang Shaoyun untuk melampiaskan amarahnya. "Baiklah. Mundur dulu untuk sementara," kata Xiang Shaoyun dengan serius sebelum mendorong Liang Zuangmin dan Hua Hongluo ke samping dan melangkah maju sendiri. Dia melirik peri iblis sebelum berteriak pada Wu Longfei, "Kalian berdua bisa datang bersama." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, kehadiran yang tampaknya tak tertandingi muncul dari dirinya.
Penampakan seekor naga dan seekor harimau muncul di sekitarnya saat aura Raja Perang Super bergejolak keluar. Mengaum, mengaum. Raungan naga dan harimau menggema di seluruh area, mengejutkan semua orang di sana. Mereka dapat dengan jelas merasakan kehebatan bertarung Xiang Shaoyun. Rasanya seperti seorang ahli alam langit sejati telah muncul, bukan seorang Raja Perang. Seperti Liang Zuangmin, Xiang Shaoyun mulai merasa ingin bertarung setelah menyaksikan pertarungan antara Chen Zilong dan Wu Qi. Dengan Wu Longfei dan peri iblis yang menantangnya satu demi satu, dia tidak bisa lagi menekan niat bertarungnya. Aku sudah lama tahu bahwa kakak Yun adalah kultivator yang luar biasa, tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan sekuat ini. Aku merasa tertekan sekarang, menjadi kakak dari orang seperti dia, kata Liang Zuangmin dengan ekspresi kagum di wajahnya. Mata Hua Hongluo bergetar karena emosi saat dia berkata, ya. Dia sangat kuat. Tidak heran jika si bocah petir dan yang lainnya bukan tandingannya. Sebelumnya, dia hanya memiliki pendapat yang baik tentang Xiang Shaoyun. Namun sekarang, bisa dikatakan Xiang Shaoyun telah menaklukkan separuh hatinya. Wanita mana yang tidak menyukai pria yang begitu heroik dan luar biasa? Kau masih belum cukup layak untuk menghadapi kami berdua sekaligus, kata peri iblis. Kemudian dia menyerang. Seperti peri, dia bergerak dengan langkah lincah sementara pakaiannya melayang di udara. Tangannya terulur ke depan dan dua helai kain hitam melesat keluar dari lengan bajunya ke arah Xiang Shaoyun. Hosh! Hosh! Dua helai kain melesat seperti dua naga hitam, tiba di hadapan Xiang Shaoyun dalam sekejap mata. Tetapi ketika kain itu hendak melilit tubuhnya, semua orang menyadari bahwa Xiang Shaoyun yang berdiri di sana hanyalah bayangan dan tubuh aslinya tidak terlihat dimanapun. Kukira kau menantangku. Ayo. Sendirian, dia bukan tandinganku. Dia tidak akan mampu membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku, teriak Xiang Shaoyun kepada Wu Longfei sambil menebaskan pedang petir ungunya ke arah Wu Longfei. Niat pedang. Energi pedang itu meluncur di udara dengan kecepatan yang menakjubkan dan tiba di hadapan Wu Longfei seketika. Wu Longfei melompat ke langit dan menghindari tebasan itu. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, aku benar. Kau memang telah memahami niat pedang. Kemudian dia memohon kepada peri iblis, izinkan aku melawannya dulu. Aku akan melawanmu setelah mengalahkannya. Wu Longfei selalu menjadi orang yang penuh harga diri. Meskipun dia sangat ingin bertarung melawan Xiang Shaoyun, baginya tidak pantas untuk bekerja sama dengan siapapun. Tidak, kalian berdua harus menyerang bersama. Kalau tidak, pertarungan ini akan membosankan, seru Xiang Shaoyun dengan sombong. Peri iblis melirik keduanya sebelum terkikik dan berkata, hehe, kalian berdua bisa bertarung saja. Aku senang hanya menonton. Lalu dia pergi. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Xiang Shaoyun karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Xiang Shaoyun, kau orang yang arogan. Kuharap kau punya kekuatan untuk membuktikannya, kata Wu Longfei. Hentikan omong kosong ini. Ayo. Aku sedang sibuk, kata Xiang Shaoyun sambil memberi isyarat provokatif kepada Wu Longfei. Tentu, perhatikan, kata Wu Longfei. Seketika, seluruh kehadirannya berubah seperti pedang yang terhunus dari sarungnya. Untaian energi pedang berputar di sekelilingnya, menimbulkan kepulan debu. Mirip dengan Xiang Shaoyun, aura Raja Perang yang jernih terpancar darinya, cukup kuat untuk mengejutkan semua orang di sana. Ketika Xiang Shaoyun merasakan bahwa Wu Longfei tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia duga, dia menjadi bersemangat. Sepertinya pemahamannya tentang niat pedang melampaui pemahamanku tentang niat pedang, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Wu Longfei adalah seorang jenius pedang dan telah memahami niat pedang beberapa tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun berlatih lebih lanjut, dia tidak lagi dapat menemukan tandingan di antara rekan-rekannya. Sebagai tanda penghormatan kepada lawan yang langka dan layak seperti Wu Longfei, Xiang Shaoyun mengangkat pedangnya di depannya. Dia menyatu dengan pedang itu, mengubah pedang itu menjadi perpanjangan tubuhnya saat niat pedang yang agung mengalir keluar darinya. Xiang Shaoyun dan Wu Longfei berdiri saling berhadapan. Alih-alih dua manusia, mereka tampak seperti pedang luar biasa dan pedang hebat yang saling berhadapan. Pedang dan saber para pengamat mulai bergetar, seolah-olah semacam resonansi telah terbentuk dengan pedang dan saber yang berdiri di sana. Keduanya telah mencapai fase penyatuan senjata manusia. Wu Longfei telah berada di fase ini untuk beberapa waktu sekarang, tetapi cukup mengejutkan bahwa Xiang Shaoyun ini, yang muncul entah dari mana, juga telah memahami niat pedang. Tidak heran dia begitu sombong. Sepertinya kakak tertua kita sudah mengetahui niat Xiang Shaoyun untuk menggunakan pedang sejak lama. Itulah sebabnya dia bertekad untuk melawan Xiang Shaoyun. Dia selalu mencari lawan yang sepadan. Ya, kakak tertua tidak akan mudah bergerak sama sekali. Dia biasanya hanya melawan mereka yang berada di alam langit, dan karena Xiang Shaoyun ini mengetahui niat pedang, dia juga layak untuk melawan kakak tertua kita. Meskipun begitu, dia jelas bukan tandingan kakak tertua kita.
Mampu menyaksikan pertarungan antara dua individu yang telah memahami kesatuan senjata manusia membuat perjalanan ini sangat berharga. Sebagian besar orang memfokuskan perhatian pada Xiang Shaoyun dan Wu Longfei, dan sepertinya pertarungan antara Chen Zilong dan Wu Qi diabaikan. Baik Xiang Shaoyun maupun Wu Longfei menyerang pada saat yang bersamaan. Xiang Shaoyun mengayunkan pedang petir ungunya, mengirimkan energi pedang yang terbentuk dari petir ungu ke udara. Wu Longfei seketika menghunus pedangnya dan mengirimkan energi pedang abu-abu terbang ke depan. Gemuruh. Energi pedang dan saber berbenturan dengan keras, dampak benturan tersebut membuat batu dan tanah berhamburan kemana-mana. Keduanya hanya menyerang secara sembarangan, namun serangan mereka sudah sangat mengerikan. Kultivator alam transformasi biasa sama sekali tidak akan mampu menandingi mereka. Xiang Shaoyun dan Wu Longfei saling menerjang, pedang dan saber mereka berulang kali beradu. Celing! Denting! Serangkaian percikan api tercipta di udara, energi pedang dan saber berhamburan ke seluruh area seperti kembang api yang mekar, seluruh pertempuran menjadi pemandangan yang menakjubkan. Xiang Shaoyun menyatu dengan pedang petir ungu, setiap ayunan pedangnya halus dan penuh kekuatan. Dengan kekuatan petir yang meresap ke dalam pedangnya, tebasannya sangat ganas dan merusak. Wu Longfei juga menunjukkan kehebatan yang sesuai dengan gelarnya sebagai pendekar pedang surgawi terbang. Pedangnya sangat lincah dan lentur, setiap tebasan hampir tak terdeteksi, selalu menusuk lawannya dari sudut yang paling sulit. Keduanya memiliki keunggulan yang berbeda satu sama lain, dan mereka tampak seimbang. Saat pertempuran berkecamuk, Wu Longfei adalah orang pertama yang menemukan kesempatan untuk melepaskan kekuatan pedangnya. Dia memang pantas disebut sebagai seseorang yang telah memahami niat pedang selama bertahun-tahun. Bab 310. Lumayan juga, Xiang Shaoyun. Coba lakukan gerakan ini. Wu Longfei semakin bersemangat saat bertarung. Dengan teriakan, dia melancarkan serangan serius pertama sejak awal pertarungan mereka. Energi pedang melonjak keluar dan membentuk tornado pedang setinggi beberapa puluh meter yang melesat ke arah Xiang Shaoyun. Batu-batu dan kerikil yang menghalangi jalannya semuanya berubah menjadi bubuk, menunjukkan betapa dahsyatnya serangan itu. Serangan ini tidak jauh berbeda dengan bencana alam. Bahkan kerumunan orang pun mulai mundur. Tak seorang pun berani mendekati medan perang, dan rasa takut terpancar dari mata mereka masing-masing. Akhirnya, mereka menyaksikan kekuatan sejati Wu Longfei. Mata Xiang Shaoyun menyala dengan niat bertempur yang intens saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, menarik. Menarik. Dia melompat ke udara dan mengangkat pedang petir ungunya. Pedang itu bersinar terang dengan kilat ungu bawaan yang mengamuk, dan dia mengayunkan pedang itu ke bawah, melepaskan energi pedang yang tampak seperti sambaran petir. Sambaran petir dari langit cerah. Kilat yang menggelegar menyambar dengan kekuatan yang mampu menghancurkan gunung. Kedua serangan itu bertabrakan, menimbulkan serangkaian ledakan. Dunia bergetar saat ledakan yang memekakkan telinga itu menggema, mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Di mata banyak orang di sana, kedua serangan ini cukup ampuh untuk dianggap sebagai kartu truf pamungkas. Tetapi di mata kedua petarung itu hanyalah awal dari pertarungan mereka. Serangan pedang itu menghancurkan tornado pedang Wu Longfei, tetapi energi pedang yang tersebar tiba-tiba berbalik dan mengincar Xiang Shaoyun. Energi itu tampaknya sepenuhnya berada di bawah kendali Wu Longfei. Itu adalah kendali yang hanya dapat dicapai melalui pemahaman mendalam tentang niat pedang. Pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia dipenuhi energi pedang. Setiap energi pedang cukup kuat untuk membunuh para ahli alam Sky Sword tingkat 2, dan dengan ratusan di antaranya di sini, bahkan para ahli alam Sky Sword tingkat 3 pun tidak akan mampu bertahan dari serangan ini. Betapa menakutkan niat pedang itu, Liang Zuang minta kuasa menahan seruan kagetnya. Dia merasa bahwa bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mampu bertahan melawan energi pedang tersebut. Apakah Shaoyun akan mampu selamat dari serangan itu? Hua Hongluo merasa khawatir. Sementara itu, peri iblis memasang ekspresi serius di wajahnya saat menyaksikan pertempuran, seolah-olah dia sedang mencoba memikirkan cara untuk mengalahkan serangan pedang tersebut. Sepenuhnya dikelilingi oleh energi pedang, sebuah penghalang berwarna ungu dan emas menutupi tubuh Xiang Shaoyun. Pada saat yang sama, ia melepaskan kehadiran naga dan harimau dan membungkusnya di sekeliling dirinya, memperkuat pertahanannya. Baru kemudian ia mulai mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah energi pedang yang datang. Dia berhasil menghancurkan sebagian besar dari mereka, tetapi masih ada beberapa yang terlewat. Mereka langsung menembus pertahanannya dan menusuk dagingnya. Sebuah luka mengerikan tertinggal di bahunya, menyebabkan dia mendesis kesakitan. Luka itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga memberi Xiang Shaoyun perasaan bahwa dia telah dikalahkan dalam bentrokan niat. Ini adalah tahap pengendalian energi. Itu hanya berarti bahwa dia sangat dekat untuk mencapai tahap pengendalian senjata. Jika dia bisa melakukan itu, maka aku, Xiang Shaoyun, pasti bisa melakukan hal yang sama. Xiang Shaoyun berkata pada dirinya sendiri.
Dia sepenuhnya mengaktifkan domain jiwa neternya, menanamkan semua energi pedang dalam pikirannya saat dia mencoba memahami bagaimana Wu Longfei menggunakan kendalinya atas energi pedang. Xiang Shaoyun adalah seseorang yang memahami niat pedang. Setelah mengamati bagaimana Wu Longfei mengarahkan pedangnya, ia mulai memahaminya. Ia dapat merasakan dengan jelas bahwa energi pedang semuanya berasal dari pedang surgawi terbang milik Wu Longfei, dan Wu Longfei telah lama menyatu dengan pedang surgawi terbang, yang sangat menyederhanakan proses pengendalian energi. Berbekal pemahaman yang samar tentang cara kerjanya, Xiang Shaoyun mencoba mengendalikan energi pedang yang dilepaskan dari pedang petir ungu, namun ia gagal. Sementara itu, energi pedang terus menghantamnya, merobek pakaiannya dan meninggalkan banyak luka berdarah di tubuhnya. Haha, Xiang Shaoyun, kukira kau hebat. Hebat sekali sampai-sampai kau menantang kakak tertua kita dan peri iblis sekaligus. Haha, kau terlalu percaya diri. Matilah saja. Ya, kau pikir kau benar-benar tak tertandingi. Kakak tertua kitalah yang tak tertandingi. Kemanapun niat pedangnya menjangkau, siapa yang berani menimbulkan perselisihan? Pedang surgawi terbang benar-benar sangat kuat. Dia telah mencapai tahap pengendalian energi. Ketika dia mencapai alam langit melayang, dia pasti akan mencapai tahap pengendalian pedang. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Xiang Shaoyun cukup hebat bisa bertahan selama ini. Sayang sekali dia terlalu sombong sebelumnya. Para penonton mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Di mata mereka, Xiang Shaoyun sudah pasti kalah. Saatnya kau kalah, kata Wu Longfei. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat seperti peluru. Dia menusukkan pedang surgawi terbangnya berulang kali, mengincar bagian vital Xiang Shaoyun. Wu Longfei sangat cepat dan tiba di hadapan Xiang Shaoyun dalam sekejap. Di sana, semua energi pedang di sekitarnya berkumpul di pedangnya sebelum dia mengirimkan energi pedang yang megah melesat ke depan. Energi pedang melesat di udara, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah dimanapun ia lewat. Setelah menghadapi hujan energi pedang, Xiang Shaoyun langsung dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan. Ia bisa merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Serangan itu cukup untuk membunuh bahkan para ahli alam Sky Soar tingkat ketiga. Dan pada saat inilah Xiang Shaoyun akhirnya melepaskan kekuatan sebenarnya. Petir ungu menyembur keluar darinya saat dia menarik semua energi petir di bintang pertamanya sebelum menebaskan pedang petir ungunya ke arah pedang yang datang. Posisi kedua dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa. Perubahan cuaca. Saat serangan dilancarkan, seluruh dunia seolah kehilangan kemegahannya, berubah menjadi dunia hitam putih yang sunyi. Di dunia hitam putih ini, satu-satunya suara dan warna adalah gemuruh energi petir yang mengamuk. Xiang Shaoyun selama ini hanya mampu menggunakan jurus pertama, tebasan petir dari langit cerah. Dengan terobosan terbarunya, ia akhirnya mampu menggunakan jurus kedua. Setiap posisi dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa lebih kuat dari posisi sebelumnya. Setiap tebasan mengandung kekuatan yang mengguncang dunia, dan meskipun Xiang Shaoyun tidak mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik tersebut, hanya sedikit dari kekuatan sebenarnya sudah cukup untuk membuat banyak orang kagum. Gemuruh. Gemuruh. Pedang dan saber berbenturan berulang kali, gelombang kejut dari benturan menyebar kemana-mana, memaksa para penonton untuk menjauh dari medan perang. Pada akhirnya, energi saber ungu mengalahkan energi pedang yang agung. Energi pedang mulai hancur sedikit demi sedikit saat energi saber terus melaju menuju Wu Longfei. Keterkejutan menyelimuti wajah Wu Longfei. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Niat pedang Wu Longfei sangat kuat, tetapi dia masih tidak yakin bisa menahan pedang mengerikan ini. Di saat krisis ini, sesosok hitam tiba-tiba muncul, mengirimkan 2 pancaran sinar hitam ke arah energi pedang tersebut. Bang! Bang! Energi pedang sudah melemah cukup signifikan akibat benturan dengan energi pedang. Karena itu, pedang hancur setelah terkena energi hitam, menyelesaikan krisis Wu Longfei. Peri iblis, mengapa kau ikut campur? Wu Longfei meraung dengan kesal. Tapi dia telah menantang kita berdua. Apa salahnya jika aku menyerang? Peri iblis memberikan jawaban singkat dan kemudian menyerang Xiang Shaoyun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.